Throw away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's a scar. Hold me not, keep it out my mind. My thoughts that you're taking, stop me through, yeah. Could help me shut you out. She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. I will try to latch myself out of your space, far away until the distance passes like this. A new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me through, yeah. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, 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 but I already tried. Ya, karena waktu udah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, mari kita mulai webinarnya pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung atau join pada webinar kali ini, khususnya juga kepada Ibu Raja Onah selaku UMKM yang saya berdayakan pada KKN kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sebagai pemateri mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis 2017, mungkin sudah banyak yang tahu. Di sini pada pagi hari ini saya akan membuka kelas berupa tentang materi pentingnya brand dan inovasi produk dalam menghadapi era new normal. Nah, kenapa saya mengambil materi ini? Karena berangkat dari permasalahan yang ada ketika saya menjalankan KKN kemarin, bahwasanya UMKM yang saya berdayakan itu, khususnya UMKM milik Ibu Raja Onah ini, belum memiliki brand ataupun inovasi produk yang benar-benar dibutuhkan pada era new normal ini. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan kali ini saya bisa membagikan sedikit informasi atau sharing-sharing terkait tentang apa itu brand dan mengapa penting melakukan branding. Yang perlu saya highlight adalah di sini saya bukan yang ahli ataupun yang pintar udah menguasai materi sepenuhnya, tetapi saya di sini niatnya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Mungkin dari teman-teman juga pasti ada yang lebih mengetahui, dan juga kalau misalnya ada yang salah nanti bisa dikoreksi.
Ya, langsung saja mulai. Ini materi saya ambil dari YouTube, khususnya YouTube-nya Mas Jaya Setiabudi. Ini foundernya apa? Yuk Bisnis. Bisa kalian cek nanti di YouTube-nya. Yang kedua, saya ngambil dari websitenya Ferdi Febuano, pebisnis juga. Dan lalu dari YouTube-nya Brand Adventure Indonesia. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui atau menambah informasi terkait branding, itu bisa mengunjungi IG-nya atau YouTube-nya Brand Adventure Indonesia ini. Kalaupun di IG, itu bisa mengunjungi IG-nya Dodi Zulkifli, itu pakar branding di Indonesia. Nah, juga bisa mengunjungi IG-nya Mas Dewa Prayoga. Itu terkait branding, jualan, selling, semuanya dibahas di situ. Saya di sini juga nggak akan mengulas semuanya, yang jelas saya akan berbagi sedikit mengenai apa yang sedikit saya ketahui. Langsung aja, yang pertama, brand. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar istilah brand. Lantas, apa sih pengertian brand itu? Nah, ini pengertian brand menurut Mas Jaya Setiabudi. Brand adalah nama plus atau merek plus makna. Artinya, jika brand itu hanya sekedar nama tanpa makna, itu belum bisa dikatakan brand. Artinya di sini ketika kita akan memberikan sebuah nama, itu harus ada maknanya terlebih dahulu. Misal, ketika contohnya Nike ketika nggak ada maknanya, hanya berupa logo yang strip itu, tanpa ada value-nya berupa sepatu ataupun alas kaki yang sejenisnya, itu nggak akan ada apa-apanya. Orang nggak akan mau membeli hanya sebuah logo Nike. Itu yang jelas harus ada maknanya. Nah, ini merek tanpa makna, hanya sekedar nama tanpa ciri khas, tidak ada yang spesial. Nah, maka dari itu mengapa pentingnya sebuah makna itu sebagai ciri khas ataupun identitas dari sebuah produk. Nah, gitu. Nah, ini di sini ada tahapan brand. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan fondasi, komunikasi, dan evaluasi. Oh ya, sebelum lanjut, mungkin saya mengingatkan ini waktunya karena di Zoom terbatas, mungkin agak saya cepatkan, dan juga mohon maaf suara saya sedikit serak karena pilek, flu. Yang jelas nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau enggak, ya nanti di skip dulu. Yang pertama, itu ada tahap fondasi. Di sini pengertian tahap fondasi yaitu konsep dasar sebuah perusahaan memulai merancang dan membentuk produknya. Artinya di sini strategi dan visi perusahaan harus jelas terlebih dahulu, membangun fondasinya. Lalu ketika sudah jelas visi dan misi ataupun strategi perusahaan itu, tahap selanjutnya itu berupa komunikasi. Nah, komunikasi di sini adalah brand yang kuat itu harus dikenal dengan target komunikasi konsumennya. Sehebat atau sekeren apapun sebuah brand, tidak akan berdaya bila tidak diketahui keberadaannya oleh target konsumen. Maka dari itu, penting untuk menjalin hubungan baik dengan para target audiens. Itu tahapan yang kedua. Lalu tahapan yang ketiga itu tahap evaluasi. Nah, evaluasi di sini yaitu kita menganalisis, kita menilai sejauh mana sih langkah sebuah perusahaan atau sebuah merek ini kepada visi dan tujuannya harus selalu dipantau. Bagaimana reaksi dan tanggapan konsumen terhadap merek dan langkah apa yang selanjutnya yang ditempuh untuk memenuhi konsumen. Nah, ini konteksnya tahapan untuk sebuah perusahaan. Lalu yang selanjutnya ini adalah tahapan bagi konsumennya. Nah, ada 4 tahap, yaitu kenal, rasa, paham, cinta. Nah, kalau misalnya konsumen ini udah mencapai tahap cinta, nah itu akan menciptakan sebuah engagement atau awareness atau loyalitas terhadap produk yang kita miliki. Sebagai contoh, misal ada produk Eiger. Nah, Eiger kan produk yang menjual alat-alat outdoor atau
perlengkapan pendakian gitu kan. Nah, awalnya dulu ya membangunnya awal memperkenalkannya kepada konsumen, kepada publik itu cukup susah. Lalu ketika konsumen merasa butuh tentang peralatan pendakian, apalagi sekarang eh, sebelum sebelum COVID ini sering pariwisata terus maju, pasti konsumen merasa dan paham akan kebutuhan mereka untuk melaksanakan traveling, trekking, itu pasti membutuhkan alat-alat atau keperluan outdoor. Nah, ketika sudah paham, mereka akan membeli produk Eiger. Nah, ketika sudah membeli, lalu mereka akan selanjutnya itu akan membeli repeat order kembali terkait produk yang mereka gunakan. Sebentar. Ini screen saya keluar, screen share-nya. Keluar. Macet tapi ini. Bentar. Apa ini keluar? Tulisannya apa? Iya, keluar. Iya, yang apa? Apa itu branding? Oh ya, siap. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya terkait apa itu branding. Di sini saya mengutip dari pernyataan Jeff Bezos, CEO Amazon. Beliau mendefinisikan branding yaitu branding is what people say about you when you are not in the room. Nah, itu definisinya branding menurut Jeff Bezos. Artinya branding adalah kurang lebih artinya gini, branding adalah apa yang orang lain katakan ketika kamu sudah nggak ada di ruangan itu. Artinya branding ini terkait persepsi orang terhadap Anda atau produk Anda ketika produk Anda itu sudah dibeli gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya branding ini menurut Mas Jaya Setiabudi yaitu aktivitas untuk menaikkan makna suatu produk hingga terhindar dari perang harga atau membuat pelanggan loyal serta membangun intangible asset. Nah, branding di sini secara singkatnya itu usaha untuk menaikkan makna. Jadi atau memperkenalkan brand kita kepada khayalak umum atau publik. Oh ya, selamat join juga Pak, selamat bergabung bagi DPL saya, Pak Nanang. Ya, lihat aja saya. Ini Pak, ini udah sampai pertengahan materi. Oke, lanjut. Ini Pak. Nah, yang selanjutnya kita mau milih branding yang mana? Mau branding tokonya atau mau branding produknya? Itu. Nah, kalau ketika kita memilih mau branding toko terlebih dahulu atau produk terlebih dahulu harus riset terlebih dahulu. Jikalau contohnya kalau branding toko itu adalah di Banyuwangi sendiri kita mengenal Osing Deles ataupun Shirley yang menjual oleh-oleh khas Banyuwangi. Nah, di situ mereka kan hanya membranding tokonya, merek tokonya itu, sedangkan produk yang ada di dalamnya itu merupakan produk-produk titipan dari orang lain. Jikalau kita membranding produk, itu yang di branding adalah nama produknya. Misal produknya kerupuk. Nah, misal kerupuknya kerupuk gurih mantap lah. Itu namanya itu yang kita sebarkan, kita branding kepada publik. Jadi konsepnya itu lebih horizontal. Jadi kalau
kita membranding produk. Berbeda dengan kita membranding dari segi tokonya. Gitu. Nah, ini kita harus risetnya dari segi demografis, terus dari interest atau punya kesamaan yang sama. Nah, itu dari segi demografis itu bisa dari gender, usia, pendidikan, penghasilan. Jadi misal gini, kita kan udah tahu nih target marketnya siapa aja. Bisa kita riset melalui offline maupun online. Jikalau misal kita risetnya secara online, kan kita punya media sosial loh, berupa IG ataupun Facebook. Nah, dari followers kita itu, misal followersnya sekarang 2000. Nah, dari 2000 followers ini, mereka kita teliti, kita amati, kira-kira mereka yang butuhkan apa sih? Kalau rata-rata yang ada di followers kita ini adalah ibu-ibu misal ya, atau mahasiswi, nah coba kita amati mereka membutuhkan apa, yang sekiranya usia mahasiswi ini butuhnya apa. Misal pasti mahasiswi ini kaitannya dengan perawatan, yang produk perawatan atau kecantikan lah. Nah, nanti dari situ kita muncul peluang, yaitu menjual produk-produk kayak skincare ataupun masker. Nah, gitu. Lanjut ya. Ini saya skip mungkin. Lanjut, yang ini itu ada 5 strategi untuk membangun sebuah brand menurut Mas Ferdi tadi. Yang pertama itu ada know what you stand for and what you don't stand for. Kurang lebih ini penjelasannya, kita harus mengetahui dulu alasan atau kita set goals, tujuan kita terlebih dahulu. Kita itu nanti produknya mau dibikin kemana, larinya kemana, atau ujungnya kemana gitu. Harus punya alasan terlebih dahulu, mengapa sih kita memberi nama produk itu, misal produk A, produk B. Nah, itu harus punya alasan kuat terlebih dahulu, agar nantinya kita nggak gampang melenceng dari tujuan kita. Gitu. Lalu yang kedua, strategi kedua itu kita mempelajari tren dan kebutuhan konsumen. Yang perlu kita highlight di sini adalah, ini di sini kita mempelajari, bukan meniru ataupun yang lainnya. Yang jelas ini kita mempelajari lalu kita amati. Dan di sini ada dua poin ketika kita mempelajari tren. Bisa perusahaan itu bisa mengikuti tren ataupun menciptakan tren. Nah, ketika kita mengikuti tren, itu sifatnya pasti jangka pendek. Terus revenue-nya atau pendapatannya akan naik ketika di fase mature-nya. Pak, berangkat dulu. Itu Mas Yusril, mohon dimatikan mikrofonnya. Lalu lanjut, ketika poin yang kedua adalah menciptakan tren. Nah, yang ini kita harus bisa lakukan, sebuah perusahaan harus bisa menciptakan tren, jangan hanya mengikuti tren. Misal kemarin, karena menciptakan tren ini sifatnya long lasting atau jangka panjang, dan ada potensi menciptakan kategori dan market baru. Nah, jangan sampai kita meniru tren-tren yang ada, pada akhirnya ketika tren-tren yang ada itu mati, kita ikutan mati. Tetapi ya perlu strategi amati, tiru, modifikasi itu perlu juga. Yang jelas kalau misal kayak kemarin tuh misal ada trennya kan kopi. Nah, di Jember itu kan banyak kedai kopi yang bermunculan, strip di Kalimantan. Nah, itu mereka pasti mengikuti tren, karena trennya sekarang adalah anak-anak muda ini suka nongkrong gitu. Nah, dia menangkap peluang itu. Akan tetapi menurut saya itu udah terlalu menjamur. Itu udah mainnya di red ocean. Nah, kita pengennya itu kalau misalnya pengen menjual sesuatu, coba beralih ke yang blue ocean, yang artinya masih belum ada tunjangan yang serupa yang sudah ada. Karena persaingan di red ocean itu udah berdarah-darah, udah semakin ketat. Lanjut ya. Yang ketiga,
ini ada be different. Artinya ketika membangun sebuah brand itu kita harus berbeda, harus punya diferensiasi dari yang lain. Langsung saya kasih contoh itu kemarin saya mengetahui ada produk sepatu yang biasanya sepatu itu berasal dari kulit ular, kulit buaya. Nah itu ada produk sepatu berasal dari kulit apa namanya ayam ceker. Kalau nggak salah itu ownernya namanya Nurman Farleka Ramadhani. Nah itu dia anak muda dari Bandung itu pengen sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya